Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rafidi dari kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Perbankan dan Keuangan. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Titis selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi dan praktik. Terus yang saya hormati kepada Bapak Adi Arsonda yang sebagai dasar dosen pengampu pasar modal dan praktik. Terus beserta seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang apa sih teknikal saham. Nah, mungkin di sini kita tidak begitu menjelaskan, lebih ke diskusi. Terus sharing-sharing saja bagaimana sih perkembangan saham hari ini dan lain-lain. Nah, untuk rute yang akan dijelaskan hari ini, yang pertama yaitu pengertian dari teknikal, analisis teknikal. Terus yang kedua, perbedaan antara analisa teknikal atau fundamental. Yang ketiga, jenis-jenis indikator atau pada analisa teknikal saham. Nah, terus lanjut yang keempat, ada yaitu menganalisa antara yang lebih baik. Nah, kita bisa contoh bakal ke teknikal atau ke fundamental. Terus yang kelima, kita menganalisis teknikal IHSG. Nah, di situ kita bisa menyebutkan nanti ada faktor tektonik IHSG dan lain-lain. Nah, terus lanjut ke rangkaian selanjutnya yang keenam, pergerakan IHSG hari ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Terus yang ketujuh ada pergerakan saham. Nah, dalam pergerakan saham ini nanti kita bisa menjelaskan bagaimana perkembangan saham di antara yang lain, mulai dari hari ini ataupun dari kemarin. Nah, terus dari pergerakan saham, nah kita bisa rekomendasi nih saham apa yang bagus pada hari ini ataupun bisa kita investasikan. Yang terakhir yaitu kasus saham. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan berbagai kasus yang terjadi pada investasi saham di Indonesia. Langsung saja, apa sih analisis teknikal itu? Nah, analisa teknikal adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Nah, analisis teknikal ini digunakan untuk menganalisis harga berdasar data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Nah, biasanya trader mengikuti pola yang terjadi. Contoh, saat harga cenderung naik atau trader membuka posisi beli. Terus dengan analisa teknikal kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk transaksi atau entry point dan kapan waktu untuk keluar dari pasar. Nah, sehingga kita tidak membuang waktu untuk transaksi yang tidak efektif. Jadi analisa teknikal ini kita bisa menentukan mana waktu yang baik untuk berinvestasi ataupun bisa transaksi lebih efektif lagi. Lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu perbedaan analisa teknikal atau fundamental. Nah, yang akan dijelaskan oleh saudara Arif Nofaldizar. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Perbedaan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Yang pertama, analisa teknikal digunakan untuk investasi atau trading jangka pendek, sedangkan analisa fundamental digunakan untuk investasi atau trading jangka panjang. Perbedaan yang kedua, analisa teknikal. Analisa berdasarkan data-data mengenai harga histori yang terjadi di pasar saham. Sedangkan analisa fundamental, analisa berdasarkan kondisi suatu perusahaan ekonomi dan industri terkait. Perbedaan yang ketiga, berfokus pada volume data pasar, volume transaksi dan harga saham. Sedangkan analisa fundamental berfokus kepada keadaan ekonomi makro mikro, keuangan perusahaan, persaingan usaha serta siklus industri. Dan perbedaan yang keempat, analisa teknikal. Tujuan penggunaan analisa teknikal adalah untuk menentukan kapan harus membeli saham tersebut. Sedangkan analisa fundamental, tujuan penggunaan analisa fundamental adalah menentukan dari perusahaan mana yang harus dibeli. Nah, oke, terima kasih atas penjelasan perbedaan antara analisa teknikal dan fundamental. Nah, saya ingin memberikan poin kepada penjelasan kali ini, yaitu mungkin menurut Abang Arif nih ataupun saudara Arif, menurut Anda nih, apa sih analisa yang menurut Anda baik dan ibaratkan cocok untuk diri kamu investasi gitu, diri Anda sendiri? Ya, analisa teknikal. Kenapa gitu? Karena dia itu digunakan untuk investasi atau trading jangka pendek. Jadi
Arik itu lebih suka yang jangka pendek gitu ya. Ya, agar cepat mendapat keuntungan aja. Oh, mungkin BO gitu kan butuh uang Ya. buat nikah ya. Ya, bernikah nikah dulu. Oke, siap. Lanjut yang ketiga, pembahasan tentang jenis-jenis indikator pada analisa teknikal saham yang akan dijelaskan yang pertama oleh saudara Muhammad Ferdi Fauzan, Subastian Dwi Kuntaryanto, dan Satrio Danu Saputro. Nah, kepada tepat waktu dan dipersilakan. Jenis-jenis indikator pada analisa teknikal saham. Memahami indikator analisis teknikal sangat penting untuk diketahui oleh para investor dan trader saham untuk bisa memaksimalkan investasi. Indikator teknis sering digunakan oleh trader untuk mendapatkan gambaran umum tentang penawaran dan permintaan saham, plus memberikan gambaran psikologis pasar dan saham. Secara umum, ada dua tipe dasar indikator analisis teknikal yang perlu kalian ketahui, yaitu overlay yakni garis penentu tren apakah saham tersebut naik atau turun. Overlay bisa dilihat di atas atau di bawah, candle atau bar, moving average atau MA, dan Bollinger Bands atau BB adalah contohnya osilator yang muncul terpisah dari grafik pergerakan harga sekaligus bar penentu awal atau akhir dari sebuah tren. Contohnya ada stochastic osilator, MACD atau RSI. Nah, oke, lanjut. Mungkin akan ditambahkan oleh saudara Sebastian atau Satrio pada waktu dan dipersilakan. Pengertian dengan analisa fundamental dan indikatornya akhir-akhir ini menjadi sangat populer. Investasi saham bukan lagi menjadi tabungan aset jangka panjang, bahkan sudah banyak orang yang memanfaatkannya sebagai bisnis atau trading saham. Kepopuleran investasi saham sendiri tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tentu potensi keuntungan yang besar. Namun untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam bermain saham itu ternyata tidak asal, alias cukup sulit. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dalam berinvestasi saham, banyak orang turut mempelajari berbagai strategi cara investasi saham. Salah satunya adalah dengan mempelajari apa analisa teknikal saham. Pengertian analisa teknikal saham yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasar data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Misalnya saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli. Dengan analisa teknikal, kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk transaksi entry point dan kapan waktunya untuk keluar dari pasar dengan jelas, sehingga kita tidak membuang waktu untuk transaksi yang tidak efektif. Ada 5 indikator lainnya pada analisa teknikal saham yang harus diketahui. Yang pertama, on balance volume. Digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan harga saham. Ketika OBV naik, artinya volume pembelian melebihi volume penjualan yang menyebabkan mendorong harga lebih tinggi. Sebaliknya, jika OBV turun, maka penjualan melebihi volume pembelian dan berdampak pada penurunan harga. Yang kedua, distribution line. Garis ini merupakan indikator yang paling umum digunakan dan mampu menentukan aliran uang masuk dan keluar dari sekuritas. Hampir mirip dengan OBV, namun garis A atau B hanya mempertimbangkan saham untuk periode tertentu. Yang ketiga, average directional index merupakan indikator tren yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan momentum tren. Analisa ADX menggunakan garis atau angka 20 dan 40. Artinya, apabila garis di bawah 20, maka kekuatan tren lagi menurun. Dan sebaliknya, garis di atas 40 menunjukkan kekuatan tren meningkat. ADX ditentukan dengan garis berwarna hitam dan berada di tengah-tengah antara angka 20 dan 40. Yang keempat, arah indikator merupakan indikator analisis teknikal saham untuk menunjukkan kekuatan tren dan keakuratan titik masuk atau mengidentifikasi tren baru akan dimulai. Indikator arah terdiri dari 2 garis, yakni arah up warna hijau
dan iron down warna merah. Ketika garis iron up memotong di atas garis iron down dan sebaliknya, artinya ada kemungkinan perubahan tren. Jika iron down di angka 0 dan bersimpangan dengan iron up, artinya itu menunjukkan titik masuk dan kecenderungan tren akan naik dan sebaliknya. Yang kelima, analisis teknikal saham digunakan untuk menunjukkan kekuatan tren. Indikator ini terdiri dari dua garis, yakni garis MACD dan garis sinyal yang bergerak lebih lambat. Oke, mungkin itu penjelasan dari saudara-saudara Ferdi, terus Sebastian Yudho Daryanto dan Satrio dan Saputro. Nah, mungkin tadi intisari dari pembahasan mereka adalah tentang jenis-jenis indikator pada aset teknikal saham. Nah, saya ingin bertanya sih kepada kalian nih yang tadi menjelaskan tentang jenis-jenis indikator gitu. Maksudnya apa sih, kenapa kita perlu memahami indikator ini gitu pada analisa teknikal ini? Dan mungkin kurang lebih dari para investor ini bisa untuk memaksimalkan investasi. Nah, mungkin menurut Anda itu setuju atau tidak? Untuk memaksimalkan investasi. Nah, jadi dengan adanya indikator-indikator yang tadi Anda jelaskan, Anda bisa membedakan ya intinya. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu analisa yang lebih baik nih. Kita memilih fundamental atau teknikal yang akan dijelaskan oleh Andi Widiansyah dan Iman Sulaiman. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi menurut gua analisis fundamental tuh yang gua pahami itu tentang kita menganalisa suatu emiten yang ada di apa sih namanya, di bursa saham gitu ya. Ya, menganalisa biasanya kan kalau misalkan fundamental tuh kita lihat dari informasi tentang emiten tersebut atau perusahaan tersebut gitu kan. Ya, benar. Kita cari juga berita apakah perusahaan ini di hari ini atau di bulan ini, di tahun ini apakah bagus atau misalkan tidak. Tapi biasanya kalau misalkan dari investor sendiri tuh melihat fundamental tuh dari analisis laporan keuangannya ya. Iya benar. Jadi finansialnya. Misalkan suatu contoh, gua di sini pernah menganalisis saham tentang saham Agro ya. Di sini gue juga menganalisis fundamentalnya. Nah, di fundamentalnya tuh gue membandingkan antara 2020 dan 2019. Gue analisa tentang laporan keuangannya tentang aset. Misalkan dari aset tuh kita lihat juga dari aset lancar, kas dan kas gitu kan, piutang, persediaan, aset tidak lancar, aset tidak tetap, dan aset tetap, goodwill, dan aset tak berwujud selain goodwill. Nah, itu perlu dipahami juga dalam analisis fundamental di aspek laporan keuangan gitu. Dan lanjut ke kewajiban di di data perusahaan gitu. Misalkan kewajiban lancar, utang perusahaan, utang jangka pendek, kewajiban tidak lancar, utang jangka panjang juga kita lihat juga gitu, perbandingkan gitu. Dan satu lagi tentang ekuitas gitu. Nah, kita lihat dari laporan tersebut apakah emiten ini bagus atau tidaknya gitu. Jadi inti dari penjelasan saudara buku tentang analisa yang lebih baik itu mungkin dari segi kita masing-masing ya. Jadi analisis yang poinnya itu tentang fundamental itu jangan cuma analisis tentang berita-beritanya aja. Jadi analisis juga tentang laporan keuangannya gitu. Jadi supaya kita bisa tahu gitu bagaimana sih pergerakan keuangan ini, ekonomi di suatu tempat itu misalnya.
di suatu perusahaan tersebut. Terus menurut Mas Budi nih atau saudara Budi nih, mana sih yang lebih menarik gitu di perhatian atau di mata Mas Budi nih ataupun saudara Budi, antara fundamental atau teknikal? Kira-kira kalau misalkan ada pilihan. Kalau misalkan untuk jangka panjang lebih efektif itu untuk pakai analisis fundamental. Fundamental jangka panjang. Ya, kita lihat analisis tentang utangnya, Iya. pendapatan per tahunnya gitu atau per bulannya gitu. Terus apa ya? Kayak kita profit gitu untuk investornya gitu. Ya, Kita lihat juga. Kayak saudara Budi itu ataupun Budi itu tertarik ke yang lebih jangka panjang gitu ya, Iya. supaya prosesnya kita bisa tahu nih bagaimana sih di sisi ekonomi si perusahaan tersebut, keuangan, terus supaya kita hasil dari analisa fundamental kita bisa ibaratkan membuahkan hasil. Nah, siapa tahu kan di suatu saat dari analisa yang kita buat kita bisa mengambil dari apa yang kita kerjakan waktu itu. Nah, terus Ya, jadi jangan lihat dari berita-beritanya, misalkan saham PT ini gitu kan keuangannya lagi buruk nih, lagi jelek nih gitu kan ya. Nah, jangan lihat dari situnya, siapa tahu kan ada satu investor yang nekat gitu kan menginvestasikan kepada perusahaan tersebut gitu ya. walaupun lagi bangkrut Benar. dengan harga yang mahal misalkan miliaran, otomatis kan Lebih bangkit lagi kan, Bangkit. gitu kan ya. Dia langsung ibaratnya langsung memproduksi kembali gitu kan. biasanya juga untuk analisis fundamental ini dipakai untuk saham-saham yang blue chip, misalkan kayak BCA ya yang terkenal lah gitu kan, saham yang gorengan gitu. Oke, terima kasih untuk Budi atas penjelasannya tentang analisa fundamental. Untuk saudara Iman bisa jelaskan apa sih analisa yang lebih baik itu kan tadi udah jelasin nih sama Budi analisa fundamentalnya. Coba dong saya pengen tahu nih analisa teknikalnya sebagaimana. Untuk analisa teknikalnya yang gitu mengedepankan analisis terhadap sejarah perkembangan harga. Ya, Hal ini menjadi pembeda utama antara analisis teknikal dan fundamental. Mudahnya, analisis teknikal lebih memperhatikan pola kenaikan atau penurunan harga dari suatu perusahaan dibandingkan kondisi ekonomi secara makro. Penyebabnya, setiap perubahan yang terjadi setiap waktunya akan mempengaruhi analisis investor. Seorang investor yang menggunakan analisis teknikal haruslah memahami pergerakan grafik yang terjadi. Hal ini karena analisis teknikal berpatokan dengan pola perubahan harga, dan hal itu dapat divisualisasikan dengan grafik atau chart. jadi inti dari pembahasan saudara Iman itu tentang analisis teknikal bisa dilihat dari jangka pendeknya gitu ya. Kan tadi dari Budi kan jelasin tentang fundamental yang jangka panjang. Oke, terima kasih untuk saudara Iman Sudirman dan Adi Budiarsyah atas penjelasannya. Kita bakal lanjut ke step selanjutnya yaitu pergerakan IHSG per hari ini. Nah, jadi dari sini tuh kita bisa melihat rekomendasi apa sih dari berbagai sekuritas. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Nasyida Azhara pada waktu dan tempat dipersilahkan. Lebih analisis teknikal IHSG-nya ya. Kayak misalkan nanti Nasyida ngejelasin nih analisis teknikal IHSG itu kayak gimana? Sebelumnya IHSG itu indeks harga saham gabungan. Sebelumnya saya analisis teknikalnya tuh yang simpel aja, yang lihat dari grafik per hari ini aja ya. Kan kalau misalkan investor itu mungkin udah pada jago-jago pakai candlestick yang udah gitu kan. Kalau saya simpel aja. Kalau saya lihat DRTI, IHSG saat ini itu sedang naik dibanding kemarin. Kalau per hari ini dibanding kemarin ya IHSG saat ini itu 6.842,861 atau sedang naik 0,11%. Dalam kurun waktu seminggu, mulai dari 13 Oktober sampai sekarang tuh pergerakannya itu lebih sering turun merah.
Oh, merah. lebih sering turun. Namun untuk pergerakan harga hari ini harga saham udah mulai naik Mak dibanding kemarin. Benar. Nah, terus dalam kurun waktu seminggu ini saham terjadi naik turunnya tuh masih kayak yang masih normal gitu loh, nggak yang signifikan kayak turun banget atau nggak naik banget gitu. Nah, tapi untuk bulan Oktober ini dalam periode per tahun kayak mulai dari Januari sampai Oktober ini termasuknya menurun merahnya ya. Yang sebelumnya tuh kan kalau September kan sampai nembus angka 7 ribuan, kalau sekarang tuh sampai 6 ribuan doang. Nah, kenapa sih faktor IHSG turun pada bulan Oktober ini? Yang pertama tuh adanya inflasi AS dan Cina yang akan terbit ke depan ini. Apa sih inflasi? Inflasi itu kenaikan harga. Nah, kenapa sih inflasi berpengaruh terhadap harga saham? Karena kan kalau misalkan inflasi kan biaya-biaya produksi maupun non produksi itu yang ada di perusahaan kan pada naik kan Mak? Belum tentu perusahaan tersebutnya tuh labanya juga bakalan naik gitu. Kan kalau misalkan nih, misalnya saya ambil contoh dari perusahaan motor, inflasi kan biaya produksinya bakal nambah, tapi belum tentu semua orang tuh bakal tetap beli motor dengan harga yang bakal naik. Lalu yang kedua tuh nilai tukar rupiah itu masih berfluktuasi meningkat. Nilai tukar atau kurs rupiah ke AS ke rupiah tuh masih tinggi, masih 15.481 per sekarang. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang punya utang asing ini apabila nilai tukarnya segitu dan terus berfluktuasi meningkat, maka semakin besar utang perusahaan tersebut dan menyebabkan IHSG melemah. Selanjutnya juga ada faktor suku bunga naik akibat terjadinya inflasi. Kan kalau misalkan inflasi kan suku bunganya tuh dinaikin kan biar uangnya beredarnya itu berkurang. Nah, kalau suku bunga naik pastinya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga naik kan, sehingga suku bunga jadi tinggi maka labanya semakin kecil. Kalau banyak perusahaan yang labanya semakin kecil akan berpengaruh terhadap nilai IHSG yang mana akan semakin melemah. Terus juga pertumbuhan ekonomi itu dilihat tuh dari kayak tingkat inflasinya, tingkat suku bunga, terus tingkat kursnya, kayak gitu aja sih Mas. Jadi menurut Shida ini, kenapa sih akhir-akhir ini kemarin kan baru ini naik ya biasa gitu? Mungkin menurut saya itu dampak yang paling besar itu yaitu inflasi mungkin ya. Iya, karena inflasi AS dan Cina akan terbit pekan ini Mas. Terus sedangkan ketika perusahaan kita nih mengalami kerugian kan, sedangkan mata uang kita kan kalah dengan harga dolar Amerika dan negara luar gitu. Perbedaan juga sangat tinggi. Nah, jika misalkan kita tidak melunasi hutang, maka inflasi akan semakin naik gitu. Jadi gini, kalau misalkan nilai tukarnya itu semakin meningkat ya Mas, jadi kan perusahaan tuh pasti punya utang dong, nggak mungkin nggak ada perusahaan yang nggak punya rasio utang. Perusahaan misalnya punya utang di yang mana utangnya tuh pakai mata uang asing, jadi kalau misalkan nilai tukarnya tuh meningkat, semakin besar juga dong utang yang akan dibayarkan. Jadi kayak gimana ya, tingkat rasio utangnya tuh kayak lebih tinggi gitu ya dari sebelumnya. Iya. Oke, terima kasih Shida. Mungkin yang lain ada tambahan nggak gitu dari analisis teknikal yang tadi Shida jelasin? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke langsung pergerakan IHSG hari ini. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Oke, terima kasih Nashida Zahra atas penjelasan tentang analisis teknikal IHSG. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya tentang bagaimana sih pergerakan IHSG pada hari ini. Nah, lalu apa saja rekomendasi dari berbagai sekuritas. Nah, dari sini akan dijelaskan oleh Saudara Dava, Dila, Farhat, dan Alfika. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk rekomendasi hari ini dari berbagai sekuritas, dan menurut saya itu dari atas sekuritas ya. Atas sekuritas itu memprediksi ya IHSG hari ini itu menguat ya. Iya. Menguat itu bergerak di resisten di harga sekitar 6.880 sampai dengan 6.926 dan supportnya itu 6.762 sampai dengan 6.798. Terus atas sekuritas itu menjelaskan
menjelaskan Candle Stick itu serta high dan high low itu mengindikasikan tren yang masih tidak menentu namun dalam rentang waktu yang terbatas. Atas sekuritas juga menambahkan pergerakan IHSG itu akan menguat dilihat dari IHSG sebelumnya itu tuh udah cukup terdiskon, udah lumayan jatuh. Pada hari Selasa juga IHSG ditutup tuh pada level 6.834 dan IHSG itu ditutup menguat pada hari Selasa kemarin itu. Terus juga masih ada banyaknya pergerakan yang masih dibayangi ketidakpastian terutama dari global. Terus juga kurs rupiah juga itu berpengaruh terhadap naik turunnya IHSG. Sekarang juga kan kurs dolarnya naik ya, $1 itu sekitar 15.000 lebih. Ya. Terus juga untuk rekomendasi saham ini dari atas sekuritas itu tuh ada ERA, SSMS, AKA, NIKA, MNCN, BBCA dan BBNI. Mungkin kalau misalkan nih saya nih sebagai suatu ibaratkan yang ingin bertanya kepada Dava nih, di antara tadi kayak Akra terus BBCA, nah Dava itu bakal ambil yang mana sih gitu untuk rekomendasi bagi diri Dava sendiri gitu. Oke. Untuk rekomendasi menurut saya dari yang berbagai itu mending ambilnya BBCA karena dilihat dari Sektor namanya itu BCA itu kan dan Gumila gitu ya. Dan juga dalam sebagai nasabah pelayanannya juga kan dia salah satu top of the best dari perbankan yang di Indonesia gitu ya. Jadi kayak ibaratkan saham BBCA itu udah terkenal, mungkin dari saudara itu tidak meragukan lagi ya untuk mengambil saham BBCA ini. Oke, bagus oleh Dava tadi penjelasannya. Lanjut kepada saudari Dila pada waktu dan tempat dipersilakan. Izin menjelaskan, jadi di sini ada dari Ajaib Sekuritas ya, Ajaib Sekuritas itu memprediksi IHSG-nya bergerak pada perdagangan hari ini, hari Rabu tanggal 19 bulan 10 2022. IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak dalam level 6.812 sampai 6.914. Ajaib Sekuritas menyebut Jerman, Italia, AS dan Australia menghapuskan utang luar negeri Indonesia sebesar 334,94 juta US dollar atau setara dengan 5 triliun melalui skema konversi. Konversi utang yang disepakati adalah dalam bentuk program berproyek. Amerika Serikat untuk konservasi utang tropis. Adapun hingga 30 September 2022, pemerintah telah merealisasikan proyek tersebut dengan nilai 290,51 juta US dollar. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar atau turun dengan 6,5% year on year secara tahunan. Dari mancanegara, Ajaib Sekuritas menambahkan International Monetary Fund atau IMF memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik di level 4% tahun ini dan 4,3% di tahun 2023. Level tersebut lebih tinggi dari prediksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi di Eropa dan AS. Meski berada di bawah rata-rata pertumbuhan 5% selama 2 dekade sebelumnya. Terus ada saham-saham pilihan itu ada EMTK, RANC dan SRTG. Mungkin tadi dari saudari Dila itu menjelaskan ya mungkin berbeda gitu. Nah mungkin apa sih nanti nih yang bakal saudari Dila ambil gitu rekomendasi untuk diri sendiri lah gitu menurut pergerakan IHSG per hari ini. Nah tadi banyak tuh yang disebutin kayak Dava juga ada Akra, BBCA, mungkin BBRI, BMRI, terus dari sektor misalkan infrastrukturnya ada Adikarya, ada Wika dan lain-lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih mau ngambil RA Trans ini loh, yang RANC. Kenapa itu? Karena RANC ini menjadi saham yang paling dilirik investor semua dengan tipe BD, dikarenakan RANC merupakan omnichannel atau toko offline dari BD-nya itu sendiri
bawah naungan Grup Jarum. Mungkin dari yang dijawab saudari Pak Nur itu mungkin saham tersebut bisa menjanjikan gitu ya, mungkin sedikit resikonya gitu ya. Mungkin sudah dianalisis nih tadi yang udah disebutin oleh Anggi, terus Iman gitu. Misalkan dari segi fundamentalnya ataupun teknikal. Begitu pertanyaan teman-teman? Iya. Betul. Oke. Betul. Lanjut ke selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Farad Agis. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang intraporsibilitas. Bagi kurniawan, prediksi IHSG akan rebound ke Rp6.860 sampai Rp6.875 pada hari ini. Namun, tekanan pada IHSG diperkirakan masih cukup besar, terutama dari kecenderungan pelemahan nilai tukar rupiah seiring ekspektasi kenaikan suku bunga agresif oleh sejumlah bank sentral. Adapun Bank Sentral Inggris atau BOE dan Bank Sentral Eropa atau ECB diperkirakan mengikuti The Fed untuk meningkatkan agresivitasnya, terutama jika realisasi inflasi Inggris dan euro area meningkat di September 2022. Secara teknikal, analis Sinarmas Sekuritas Senayan Anggita menganalisis IHSG hari ini kemungkinan berhasil uji harmonis support di seputaran Rp6.792 sampai Rp6.735. Dia juga menjabarkan rintangan pertama yang harus dilalui adalah dinamik resisten MA10 di Rp6.938 sebelum melanjutkan perjalanan ke utara memasuki area 7.000 sampai dengan MA20 di Rp7.022. Mungkin itu Pak. Iya. Nah, jadi teman-teman mungkin kita lagi-lagi mengalami kesulitan di inflasi untuk investasi gitu. Nah, oke, tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Fadila dan Dafa. Nah, mungkin Farad nanti ada ide apa, ada rekomendasi apa untuk diri sendiri untuk membeli saham? Akan memilih apa coba? Jadi sesuai tadi inflasi, terus resiko segala macam, terus menurut analisa teknikal yang sudah dijelaskan. Unilever sih. Unilever. Iya. Kenapa sih bisa semangat untuk ngambil Unilever itu? Apakah dia memang menjanjikan atau memang produk dia besar gitu? Apakah banyak pengguna Unilever di dunia ini? Terutama banyak juga sih yang menggunakan produk Unilever. Contohnya apa sih produk Unilever itu? Susu. Mungkin teman-teman bisa membantu apa aja sih produk Unilever itu? Produk rumah tangga, yang penting inti dari Unilever itu produk-produk pentingnya gitu ibaratkan inti dari kehidupan kita sehari-hari. Nah bagus tuh tadi tuh Farad tuh ngambil Unilever, cuma Farad harus uji ibaratkan dia resiko yang apa yang akan terjadi di depan. Oke, misalkan Fadila menggunakan Pepsodent Unilever, belum tentu kan dia pakai Pepsodent tiap hari. Iya. Terus misalkan Dafa nih besok misalkan pakai sabun Unilever, bisa ganti dia ke Duo ataupun segala macam. Ya nggak Dafa? Iya. Ada apa lagi selain sampo terus kayak sabun apa lagi? Pasta gigi. Hampir semuanya. Susu apa lagi? Kecap apa itu? Bangmo. Namanya bahan pokok dari kedelai hitam gitu kan. Yang biasa kita sebut Malika gitu. Ya, Malika Satrio. Oke, bagus. Lanjut ke Afrika nanti. Afrika coba penjelasannya tentang rekomendasi saham pada hari ini atau menurut pergerakan IHSG pada hari ini. Rekomendasi saham IHSG pada hari ini salah satu ya. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rekomendasi saham IHSG pada hari ini, yaitu salah satunya saham PT Saratoga Investment Amas Sedaya Tbk atau SMTG, yaitu yang akan berencana memulai primary hospital menggelar critical public offering atau IPO. Targetnya sebentar lagi, yakni di kuartal keempat tahun ini. Direktur Investasi SMTG Devin Wirawan menjelaskan salah satu
Indonesia atau BI. Kami rencananya akan meng-IPO-kan perusahaan ini di kuartal keempat tahun ini. Jelas Devin. Sebelumnya Devin sempat menyebutkan dengan manajemen yang sudah ada dan dengan bisnis Primaya Hospital miliki, Saratoga melihat Primaya memang sudah memiliki SIP yang cukup untuk IPO. Dilihat dengan manajemen yang sudah ada dan dengan bisnis yang mereka miliki. Memang perusahaan ini sudah memiliki SIP yang cukup untuk bisa IPO di Indonesia atau ungkap Devin gitu ya. Dan pada pergerakan saham SRTG pada hari Selasa kemarin, SRTG diprediksi terkoreksi secara terbatas dan berpeluang menguat usai ditutup melemah 3,3% pada perdagangan kemarin. SRTG mendapatkan rekomendasi buy on weakness 2.250 sampai dengan 2.330 dengan target harga 2.550, 2.840. Stop loss berada di bawah 2.140. Sedangkan pergerakan saham untuk hari ini buy-nya itu 2.350, TP-nya itu 2.420, stop loss-nya itu kurang lebih dari 2.300. Secara technical trend, pelemahan SRTG berpotensi melandai seiring tidak terciptanya level terendah barunya. Posisi harga terlihat rendah di area oversold-nya. Salah satu portofolio perusahaan investasi SRTG yakni Commonwealth Gross Adaya akan IPO sehingga sebagai induk berpotensi mendapatkan capital gain. Tadi Alvika rekomendasi Saratoga ya? SRTG. Nah tadi apa aja sih yang terdiri dari Saratoga ini di dalamnya? Kan tadi dalam misalkan dari Unilever kan ada kayak Pepsodent ataupun produk-produk yang lain gitu. SRTG ini kayak mentargetkan ini apa sih namanya? Ini membuat Primaya Hospital kayak rumah sakit gitu, naik efek. Ini kan SRTG itu saham PT Saratoga dan saham DSTK itu kayak rumah sakit gitu ya. Nah mungkin mindset Alvika buat kedepannya mungkin ketika dia sakit bisa berobat gratis gitu dia kayak ini bisa jadi itu menjual saham dia gitu. Bagus ini nanti kalau harus dicontoh itu kedepannya nanti supaya kita nggak tahu kan kapan kita akan nge-verdi kemarin nih gangster di Pandeglang kan lagi main dalam lah tentang gangster nih dia punya saham SRTG orang tuanya bisa langsung konsultasi ke SRTG lalu sih Alvika nih dari kasih daftar SRTG saham orang Pandeglang oke terima kasih untuk Dila, Dava, Alvika, dan Farhat atas penjelasan tentang pergerakan IHSG per hari ini dan rekomendasi dari berbagai saham, dari berbagai sekuritas. Nah, mungkin dari itu ada yang ditanyakan oleh teman-teman? Mungkin ya dari penjelasan dari saudara-saudara kita jelas gitu ya. Terus ibaratkan dikasih contoh-contohnya gitu mungkin Pak. Terus lanjut kita ke pergerakan saham. Nah kan tadi nih udah disebutin nih rekomendasinya, terus sesuai IHSG-nya terkait pergerakan sahamnya yang akan dijelaskan oleh saudari Diamelia dan Nova. Nah pada waktu dan tempat dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari rekomendasi saham hari ini yaitu Akra sendiri bergerak dalam bidang distribusi produk minyak bumi kepada pelanggan industri, distribusi dan perdagangan produk dunia. Contohnya seperti soda api dan juga natrium sulfat yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia. Harga saham Akra naik pada tahun 2022. Sejak awal tahun hingga sekarang, harga saham Akra sudah naik tinggi dan memberi keuntungan sekitar 37%. Harga saham Akra pada bulan Oktober 2022 ditutup di level 1.460. Harga saham Akra meningkat 328 poin atau sekitar 37,61%. Menurut Faras, analis Sekuritas Indonesia, kinerja Akra yang masih tinggi sekaligus melampaui ekspektasi yang dia pasang. Faras meyakini bahwa Akra masih memiliki ruang untuk bertumbuh, didukung dengan tingginya permintaan energi dan bahan baku dari berbagai sektor industri, contohnya pertambangan dan manufaktur. Meski harga saham Akra sendiri sudah naik tinggi, tapi analis Faras tetap merekomendasikan untuk membeli saham Akra ini.
Bahkan, dia menaikkan target harga saham Akra menjadi 1.500 dari sebelumnya sekitar 1.300. Untuk hari ini, saham Akra sendiri mengalami kenaikan sebesar 1,39%. Terkait bisnis distribusi dan logistik bahan kimia, diyakini Akra akan menerima banyak permintaan dari sektor pertambangan, khususnya permintaan untuk soda kaustik yang digunakan dalam pemrosesan nikel, dengan terbatasnya suplai soda kaustik di pasar global. Jadi rekomendasi beli saham Akra ini ada faktornya. Salah satunya, Akra mampu mencetak kinerja yang bagus di paruh pertama di tahun 2022. Jadi menurut saudari Dia Amelia itu pergerakan saham pada kali ini Akra ya. Yang tadi apa produksinya apa saja? Contohnya? Dia produksi minyak bumi, terus juga produksi minyak juga. Nah, tadi kan kalau tidak salah dengar ya, apa itu menaik saham 1,30%, itu harus 1,3%. Mungkin menurut Anda kenapa sih dia bisa naik? Apakah banyak peminat dari pertambangan ataupun dari manufaktur ataupun infrastruktur itu? Ya, bisa saya jelaskan karena Akra sendiri menerima banyak permintaan dari sektor pertambangan karena seiring dengan terbatasnya suplai soda kaustik, jadi meningkat. Jadi mungkin pada 2020 ini pertambangan Indonesia lagi naik gitu ya. Apalagi kan kemarin kita dengar BBM naik ya kan, dulu gak Sarul sebagai orang yang lumayan terkenal di Perak gitu, Sarul ini. Amin. Jadi BBM itu kan hari ini kayak apa sih tadi? Bahan bakar ya, kayak naik gitu kan. Yuk beli ke Pertalite berapa sekarang harganya? 3.000. Pertalite per liter 3.000. 9, 10. Ya, 10.000. Nah, itu beli di BBM langsung apa kita di Pertamini? Pertamina juga 10 sama ya. BBM juga sama. Maksudnya di SPBU sama di Pertamina sama harganya? Sama ya. 10.000. Berarti orang Pertamini nggak dapat untung dong? Nggak tahu ya. Nggak jualan. Tadi dikurangin dari segi perannya aja sih. Iya, itu. Nah, kita sendiri nih dari kenaikan BBM resah nggak itu sebagai mahasiswa gitu? Boros. Iya, sekarang Tiap hari gua habis bensin. Nah, tiap hari ini keluar terus naik motor bukan boros. Ya nggak sih? Iya lah. Iyalah. Gua masih gua Aneng di BMS jadi girit sendiri. Iya, jangan lagi ya. Mungkin di rumah sekarang. Mungkin itu salah satu kenaikan dari tambang ataupun dari BBM. Lanjut ke Nova Dwi Anggraini akan menjelaskan tentang saham apa. Saya di sini akan menjelaskan salah satu saham YMTK atau Elam Auto Teknologi. Nah, salah satunya itu ada YMTK. Harga rekomendasi belinya itu di sekitar 1.490 dan harga jualnya itu sekitar 1.535. Dan jual ruginya itu atau stop lossnya itu lebih kecil dari 1.450. Secara teknikal, MTK terlihat mulai tertahan di level supportnya. Stokastik sudah di area oversold dengan membentuk pola golden cross. Penjualan saham platform dana mulai janda senilai lebih dari 4,5 triliun berpotensi memperkuat keuangan perusahaan. Di samping itu, MTK juga sebagai pemegang hak Siarkil Dunia Qatar 2022 yang sebentar lagi digelar. Nah, saham PT Elam Kota Teknologi Tbk atau bisa disebut MTK ini naik sekitar 1,65% ke level 1.540. Terbentuk long black candle pada saham EMTK mengindikasikan masih akan terjadi penurunan. Area beli terbaik pada level sekitar harga 1.525 sampai dengan 1.550. MACD histogrem positif, stochastic diet cross, supportnya sekitar harga 1.500, resistennya itu sekitar harga 1.695 dan rekomendasinya itu buy on weakness. Nah, MTK ini tertekan turun kembali menguji area support kuat di kisaran 1.500 dan membentuk pola candle doji. Bertahan di atas support tersebut dan kembali rebound, maka MTK berpeluang naik menuju target terdekat di kisaran 1.570 sampai dengan 1.575. Nah, apabila rebound saham ini mampu berlanjut, maka MTK berpotensi menuju target berikutnya di kisaran 1.675 sampai dengan 1.700. Oke. Nah, jadi menurut Nova itu pergerakan saham apa tadi MTK ya? Iya. MTK itu naik apa turun? Pergerakannya naik. Naik ya? Iya. Dengan dasar apa itu? Mungkin kan di sini kayak Auto Teknologi ya, kayak misalnya dia itu kayak
targeting ataupun ibaratkan si MTG sesuai gitu. Mungkin targeting kali ya yang bikin kenaikan dari harga saat itu ataupun pergerakan tersebut. Mungkin apalagi kan kita teknologi kita tuh sekarang lebih canggih, bener kan? Benar. Macam kayak sekarang Satrio main ML udah bisa di PC gitu kan. Tiap hari itu kadang sampai jam 3 main ML. Ya benar-benar. Itu sampai bagaimana teknologi UTS, jangan contoh. Terus perkembangan teknologi itu sekarang mempengaruhi kepada anak-anak kecil ya nggak sih Rul? Ya benar. Sekarang kayak anak SD, anak TK tuh udah jago banget kayak main teknologi kan, terutama udah baik banget. Jangan anak kecil, kita aja yang misalkan udah berusia dewasa itu bakal canggih banget dengan HP. Bangun tidur yang kita cari dulu apa? HP. Emang dia bisa? Oke lanjut, bagus Nova untuk penjelasannya. Langsung ke rekomendasi saham hari ini. Nah yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Naila Habibah. Kepada waktu dan tempat dipersilakan. Ya, di sini saya akan merekomendasikan salah satu saham di sektor perbankan, yaitu saham BBCA. Kenapa saya memilih ini? Saham BBCA sudah menguji di level all time high di kisaran kurang lebih 8.300 dengan swing 8.125. Nah, swing trendnya itu salah satu gaya perdagangan yang melakukan beli saham dan menjualnya dalam periode minimal 1 hari sampai beberapa minggu. Jadi pada dasarnya segala koreksi yang terjadi di BBCA itu masih dalam teritorial. Jadi kesempatan buy on weakness atau membeli saham dengan harga turun itu menjadi menarik. Jika ada koreksi di BBCA dengan memanfaatkan momentum window dressing. Apabila BBCA melalui 8.800 maka 9.300 akan sangat mungkin untuk masuk BBCA. Window dressing yaitu momen tahunan yang dilakukan setahun sekali yang ketika IHSG mencatatkan kenaikan yang tinggi dan penutupan pada tanggal 18 Oktober 2022 di 8.300 menguat di 0,61% di level tertinggi yaitu di 8.475. Jadi dari daerah itu BBCA ya? BBCA adalah saham menarik untuk dibeli dan saham BBCA ini cocok untuk investasi jangka panjang karena BBCA merupakan 4 bank terbesar dengan kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan tumbuh. Saham BBCA dianggap sangat baik untuk berada yang mempromosikan layanan digital perbankan. BBCA terus berkembang menjadi layanan perbankan digital. Pada akhir tahun, BBCA sering membagi dividen kepada investor, yang dimana ini menandakan bahwa investor itu akan menarik yang BCA ini akan menarik investor ya. Nah, terus habis itu perusahaan ini menandakan bahwa kualitas perusahaan baik dan menandakan saham yang ini itu bagus, sehingga hal ini membuat investor tertarik kepada saham BCA. Selain itu, BCA juga mampu bangkit dari krisis ekonomi yang tinggi di mana kita setelah melewati pandemi COVID-19. Bank BCA juga mampu melewati krisis tersebut dan BCA juga banyak menggunakan produk serta jasanya. Dilihat dari laporan rasio keuangan, EPS rasio laba bersih ada kenaikan di mana apabila semakin naik menjadikan perusahaan itu juga bagus. EPS di tahun 2022 itu EPS di tahun 2021 itu 284 dan 2021 itu 250. Jadi ada kenaikan dari tahun 2021 sampai 2022. Dari tingkatan kinerja keuangan BCA labanya dari tahun 2021 itu 30.879 triliun dan di tahun 2022 naik menjadi 33.786 triliun. Jadi ada kenaikan dari laba tersebut menjadikan perusahaan itu bagus. Oh, jadi saya dengar tadi dari penjelasan Naila, pas kemarin COVID ya lagi tingginya kan semua sektor perbankan kan menurun ya. Nah, jadi selepas itu BBCA kembali pulih gitu kan. Nah, sedangkan yang saya ketahui itu BBCA adalah salah satu perbankan di sektor yang paling tinggi. Nah, terutama kayak QRIS kan pertama keluar BCA kalau nggak salah ya. Iya. Kalau di Bank BCA itu QRIS-nya juga unggul kan kita tuh di bank digital maksudnya di banking mobile bankingnya itu kan pasti ada banyak kendalanya dalam QRIS itu ya Pak. Nah tetapi di QRIS di Bank BCA ini sangat cepat juga transaksinya. Terus jadi banyak juga yang menggunakan
BCA ini. Mobile bankingnya gitu. Ya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa BCA sekarang makin tinggi peminatnya, terus meningkat di sektor perbankan. Mungkin tadi dapat juga kayak gitu kan, memilih BCA gitu sama kayak Naila pendapatnya gitu kan. Coba sih tanya ataupun berdiskusi gitu, apa saja itu sebenarnya tadi curious gitu kan produk unggulan BCA. Mendapat apalagi produk unggulan dari BCA sehingga kita tuh sebagai mahasiswa ataupun warga Indonesia masyarakat bisa bertahan ataupun bisa menggunakan BCA. Apa saja keunggulannya selain curious dari BCA itu? Mungkin selain dari produknya itu dari segi pelayanannya ya. Soalnya kan dari yang sudah tuh dari BCA itu pelayanannya memang salah satu yang terbaik gitu di Indonesia gitu ya. Dimana dari satpamnya itu emang ramah banget gitu ya. Memberikan informasinya itu detail terus untuk CS dan sellernya itu yang diberi informasi orangnya yang ramah-ramah dan kalau misalkan ada masalah pasti langsung dibantu secara sigap dan pas. Apa bisa diambil semua ya Bu dia? Iya, jadi ada semua. Mungkin dari mungkin dari Via tambahan, saya tahu kan Via itu kurang lebih kan tahu nih dari perbankan nih, apa sih faktor kan kemarin buka rekening BCA baru ya. Nah Via itu minatnya apa sih ketika buat rekening BCA itu, tujuannya apa gitu? Tujuan utama saya kalau buat rekening ya pasti tujuan pertama untuk menabung. Nabung ya. Nabung juga kan bisa nabung apa? Terutama kalau saham ya bisa untuk juga. Oke. Tadi nih, tadi kan sekarang mahasiswa nih gitu. Apakah berarti lebih memilih sektor perbankan itu untuk investasi atau gimana? Perbankan ya. Kenapa itu alasannya? Apakah lebih emang menjanjikan dari segi keuangan atau banyak peminatnya? Ya karena banyak juga. Terus untuk sekarang nih Febri menggunakan mobile banking apa nih di handphonenya ini? Saya menggunakan BRI ya, dari mobile. Kenapa sih sering ada masalah nggak ketika Febri menggunakan di BRI mobile ini? Ya, kayak ibaratnya lancar aja gitu ya. Sering digunakan untuk transaksi apa sih Febri di mobil banking BRI? Transfer, isi pulsa gitu ya, kalau misalnya ada pulsa gitu ya. Oke, nanti video call ya bisa gitu. Oke lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rita. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi saya akan merekomendasikan saham pada sektor perbankan, salah satunya itu Bank BRI atau yang kita sebut BBRI. Nah di sini itu ada pertimbangan BBRI secara teknikal. Yang bisa saya rekomendasikan saham tersebut tuh karena pada saat penutupan sesi 2 itu apa namanya lebih ke di analisa terlebih dahulu karena pada penutupan sesi kedua itu melemah 0,23% di 4.290. Jika menurut Bapak Rio Rizaldi, seorang analisa saham atau founder galeri saham, jadi beliau mengatakan jika posisi BRI sekarang ada di area konsolidasi di level 42, 40 hingga 4.230 dan terlihat ada gap down yang terbentuk itu di sekitar awal bulan Oktober di level 54.510. Jadi biasanya area gap itu akan menjadi area yang cenderung dicapai dan menjadi resisten baru untuk saham tersebut. Lalu untuk target price untuk BBRI hingga 45 sampai 10 atau 4.510, kemudian target untuk seminggu ke depannya itu BRI lebih ke jangka pendek ya, untuk seminggu ke depan baik lagi untuk jangka sampai dengan akhir tahun. Bisa dilihat secara pola, secara tren masih tidak sebagus BCA yang dikatakan saudari Najwa. Karena secara konservatif saya lihat target akhir tahun setidaknya menutup gap yang cukup besar di bulan April di kisaran 4.750 hingga 4.800 dengan titik psikologis di 5.000.
Jadi sebaiknya lebih dianalisa lagi untuk saham BBRI. Oke, dari saudari Tata ini menjelaskan tentang rekomendasi saham BBRI ya. Nah, yang saya dengar itu kalau tidak salah kemarin ada sempat berita apa sih ibaratnya penggelapan dana atau apa tuh dari seorang teller itu yang 2M apa gimana? Nah, mungkin dari situ masyarakat melihat ke BBRI ini jelek gitu. Nah, kalau misalnya satu masalah nih dari masalah tersebut, nah mungkin di mata masyarakat itu di marga Indonesia ini BBRI itu jelek. Nah, apakah menurut berita itu BBRI ini akan tetap bertahan dengan trading tersebut? Apakah memang ada sedikit kendala gitu ketika ada masalah ini? Bakal tetap bertahan sih karena yang BBRI kan perusahaannya udah bagus ya. Apalagi udah dia termasuk di BUMN, jadi akan bertahan. Mungkin tadi perbedaannya antara BBRI dan BCA itu mungkin dari BBRI yang berbuat BUMN, untuk BCA itu swasta ya. Nah, mungkin itu bersaing antara negeri dan swasta. Kayak misalnya kita kuliah di negeri nih, Untirta dan Uniba gitu. Kita bisa milih mana baik mana buruknya gitu. Misalkan Uniba bisa kapan saja daftarnya, untuk Untirta kan bisa limited edition. Contohnya Budi nih, salah satu mahasiswa excellent di perbankan keuangan. Lanjut ke selanjutnya saudari Adita Livia untuk menjelaskan rekomendasi saham pada hari ini. Pada waktu tempat silakan. Oke, saya di Valivia. Jadi dilanjutkan ya dari saya dilanjutkan ke sampel yang ketiga, pertambangan batu bara Adro. Pergerakan saham hari ini, saham Adro tampaknya lebih direkomendasikan. Tapi sebelum membahas Adro ini hari ini sama-sama pertambangan batu bara yang masuk ke dalam kategori tiketnya justru mengalami pelemahan yang cukup dalam auto titik bawah. Justru pada perdagangan hari ini, apakah momentum ini bisa dimanfaatkan untuk mulai cicil masuk dengan ekspektasi tadi? Kinerja akan tetap solid di kuartal 3 tahun 2022 ini. Secara tren jangka panjang masih sangat bagus. Jadi pada dasarnya selama pada berada di atas support line yang bisa konservatif di moving average 50 di level 3750 ini tetap menjadi entry point yang menarik ketika terjadi koneksi di saham Android ini. Dengan tren jangka panjang masih positif. Targetnya sampai dengan akhir tahun paling tidak kalau untuk akhir tahun itu terlihat 4.500 hingga 4.000-an gitu ya, masih masuk akal lah secara teknikal. Baik sebelum membahas saham demand terakhir yaitu pertambangan batubara Adro. Segitu aja sih kalau dari saya mengenai saham pertambangan Adro ini. Oke, dari penjelasan saudari Via itu menjelaskan tentang Adro. Mungkin dari saudari Via ini sangat berminat gitu ya, mungkin sangat merekomendasikan. Sangat berminat karena pertambangan batubara Adro ini kalau secara trennya ya jangka panjang ini masih sangat bagus tentunya. Pada dasarnya kan selama berada di aktivitas support lines ya yang masih konservatif gitu ya, menjadi entry point yang menarik gitu untuk bisa mengambil saham pertambangan Adro ini seperti itu. Jadi di Adro ini di dalamnya termasuk kayak batubara gitu. Ya. Kalau menurut saya itu batubara itu digunakannya untuk apa aja sih teman-teman? Bahan bakar itu Kereta selain itu Pesawat bisa nggak? pesawat bisa. Pesawat Itu apa tadi? batubara PLTU nggak bisa. PLTU. Terus Kapal. menurut Farad nih batubara itu fungsinya bisa kemana ini? Digunakan untuk apa batubara? Bagi PT, PLN contohnya. Nah mungkin menurut Farad nih kedepannya itu batubara bakal akan terus maju atau emang bisa down gitu? Maju bisa. Masih kebutuhan. Menurut dia sendiri itu misalkan batubara nih akan terus tersedia stoknya dengan kebutuhan yang banyak, apakah bisa terus disediakan untuk karena kebanyakan kebutuhan? Bisa terus digunakan lah dan disediakan juga karena kalau menurut saya pertambangan batubara ini kan sangat berguna untuk negara tentunya ya, banyak bahan bakar
berguna untuk negara gitu, batu bara ya contohnya gitu. Misalkan untuk paramiliter gitu. Ya, siapa tahu kita kalau memiliki usaha tambangan batu bara, ya bagus lah ya untuk masa depan nabung intinya kan kita sahamnya ngambil misalkan ngambil ini gitu ya tambangan batu bara itu sangat berguna tentunya. Tapi kita jangan misal melihat nih banyak pengguna batu bara nih bisa menjanjikan itu bakal sukses ke depannya, bakal berhasil, bakal profit. Nah, sedangkan tadi yang dijelaskan balik lagi ke awal ada fundamental dan teknikal, terus banyak resiko yang akan terjadi di depan. Mungkin nanti Mbak Fia harus lebih teliti lagi ketika ingin membeli suatu saham contohnya batu bara tadi, adrol lah bisa dikatakan untuk analis fundamental, teknikal dan resiko-resiko yang terjadi. Oke, baik. Bagus. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Salsabila Siva Dewi pada waktu dan tempat dipersilakan. Jadi di sini saya mau merekomendasikan saham PTBA. Jadi saham PTBA itu PT Bukit Asam Tbk yang disingkat PTBA. Nah, jadi saham PTBA itu kemarin sempat melemah di angka 6,82%. Ada pembelian yang dilakukan oleh PTBA atau yang diminta untuk dilakukan oleh PTBA ini untuk PBB. Secara technical support, PTBA memang sudah jebol 4.190. Jadi pada dasarnya, kalau tidak bisa bertahan di atas 4.000 dalam sehari atau 2 hari ke depan, maka tendensinya itu down trend jangka pendek, tapi jangka panjang juga masih uptrend. Dengan memanfaatkan pelemahan yang terjadi dengan ekspektasi kinerja, mereka akan tetap solid di kuartal. Kabarnya, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA resmi menekan perjanjian kerjasama dengan PT PLN untuk mengakuisisi PLTU Jawa Barat 2 atau dikenal dengan PLTU Pelabuhan Ratu. Penandatanganan dilakukan dalam acara State Owned Enterprise International Conference di Bali pada Selasa 18 Oktober 2022. Transaksi ini dinilai akan menguntungkan semua pihak. Dengan PLN, portofolio ini menjadi lebih hijau karena mengurangi asetnya di batu bara dan PTBA akan dapat pengembalian investasi dari penjualan batu baranya ke PLN sebagai jaminan pasar untuk batu bara perseroan. Nantinya setelah akuisisi, produksi listrik dari PLTU akan diserap oleh PLN. Hanya saja dengan diakuisisi PLTU tersebut akan diperpendek umurnya. PLTU-nya di Pelabuhan Ratu sendiri memiliki kapasitas 3 kali 310 MW. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun harga saham di PTBA itu sedang down, tapi saham ini dinilai menguntungkan untuk kedepannya karena PTBA ini mengakuisisi PLTU Jawa Barat 2 atau Pelabuhan Ratu. Oke, pada saham PTBA ini mungkin kepanjangan dari apa tadi? PT Bukit Asam. PT Bukit Asam ya. Nah, mungkin dari dalamnya itu masih sambung dengan batu bara tadi ya. Nah, mungkin saya juga punya pengalaman waktu itu di daerah saya, termasuk di daerah Lontar. Di situ ada PLTU 3 Lontar. Nah, itu dia sangat membutuhkan batu bara untuk menjalankan sebuah PLTU tersebut. Nah, mungkin dari saham PTBA ini atau dari Adro tadi yang masih berkaitan, nah dia itu mungkin ingin mengambil momen tersebut supaya bagaimana caranya si perusahaan ini tetap berjalan dan mendapatkan profit. Begitu lagi. Betul. Mungkin Anggi ada tambahan ataupun rekomendasi ataupun komen dari pembahasan tentang batu bara ini. Ya, jadi menurut gue kalau misalkan dari batu bara kan itu kan batu bara tuh kan dari itu ya dari fosil kan Ya. Nah itu tuh ya kalau misalkan makin apa sih makin diambil ya makin habis gitu, otomatis harga jualnya ini ya bakalan meningkat juga kan gitu ya, karena si inti dari barang tersebut. Iya, apalagi kalau misalkan batu bara ini udah langka ya. Contohnya misalkan kalau misalkan ini sekarang kan kendaraan kan mau menuju ke kayak kendaraan listrik ya. Nah sekarang juga lagi rame-ramenya tuh kayak misalkan perusahaan Tesla ambil nikelnya dari Indonesia gitu ya, dan dijadikan baterainya gitu. Nah bisa aja bahan bakar listrik baterainya ini bisa aja dari tahun ke tahun ini makin mahal karena ya nikelnya tuh makin diambil juga gitu. Seperti itu sih. Oke. Mungkin Satrio ada tambahan untuk penjelasan batu bara ini? Cukup, Pak. Nah, mungkin tadi kan Anggi menjelaskan tentang mobil Tesla ya.
Menurut saya nih, mobil Tesla itu bakal berkembang nggak sih di masa depan nih? Berkembang, soalnya kan menghemat energi bahan bakar, akhirnya jadi Polusi udara Polusi sih, udara, mengurangi polusi jadi udara. irit-irit. Jadi kan kalau misalkan kayak mobil biasa ini kan pakai bahan bakar BBM gitu ya. Ya. Tesla pakai Listrik. nanti bakal boros listrik nggak? Mobil saya Kagak. lincah lah. Kan kalau misalkan kita pakai si listrik itu tenaga listrik kan itu juga membuat kita tanpa adanya polusi juga Iya. polusi ya kan, makanya sekarang tuh banyak juga kan yang menggunakan mobil listrik Mungkin untuk mengurangi polusi, menghemat pengeluaran BBM gitu ya sebenarnya. ya. Oke, bagus untuk pembahasan kali ini. Lanjut ke kasus saham. Nah, kasus saham yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Sahrul. Pada waktu dan tempat dipersilakan dulu. Dari kasus saham di Indonesia, itu belakangan ini saya mendengar berita tentang kasus saham bodong. Di Indonesia ini sudah terungkap di beberapa wilayah. Investasi tersebut dapat menyeret sejumlah nama dari kalangan tokoh publik hingga freelance. Melalui aplikasi bodong ini banyak korban yang tertipu, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai ke selebritis. Iya. Nah, apa aja sih aplikasi saham bodong yang sudah terungkap di tahun 2022 ini? Nah, yang pertama yaitu aplikasi Binomo. Tentunya teman-teman juga di sini nggak asing mendengar aplikasi Binomo. Nah, aplikasi inilah yang dapat menyeret masyarakat berinvestasi di saham bodong. Iya. Aplikasi ini terungkap sejak bulan Februari tahun 2022. Nah, afiliatornya yaitu Indra yang berkedok di investasi Binomo terancam hukuman 20 tahun penjara. Binomo ini merupakan salah satu platform trading online dengan beragam bentuk perdagangan dengan metode trading binary option. Cara kerjanya yaitu trader harus menebak harga suatu aset yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang akan diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Jika sudah menentukan aset, trader selanjutnya harus mempertaruhkan sebagai modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan. Aplikasi yang kedua yaitu Quotex. Quotex ini merupakan aplikasi trading binary option. Apa sih trading binary option itu? Yaitu instrumen trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Nah, aplikasi Quotex ini yang menyeret graduate dari Bandung, Doni Salmana. Quotex dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Awesom Ltd yang berkantor pusat di Slice Afrika Timur. Nah, aplikasi Quotex ini menawarkan beragam aset perdagangan dan berbagai metode perbankan, bahkan lebih dari 400 binary option atau opsi digital yang tersedia. Adapun cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan Binomo, di mana member harus memilih salah satu dari opsi untuk memprediksi harga naik atau turun saham tersebut. Mungkin itu aja sih kasus saham yang selama ini tersebar di wilayah Indonesia di tahun 2022 ini. Oke, mungkin di sini Sahrul menjelaskan tentang kasus investasi bodong ya. Untuk kasus saham ini. Mungkin kita juga sering nih ngeliat nih di TV ataupun di kanal sosial media gitu kan. Nah, menurut Dila nih, tadi kan Sahrul menjelasin tuh tentang investasi bodong tuh. Menurut Dila tuh, pernah nggak sih Dila melihat kejadian investasi bodong ataupun Dila ditawarkan untuk investasi bodong itu? Gak pernah cuma baru tahu sih kalau Binomo itu ternyata punya investasi bodong. Mungkin Dila tuh kenal
sama Doni Salmanan yang kredit sekarang. Doni Salmanan. Yang trader yang kemarin sempat. Oh, menurut penipu ya? Ya. Penipu. Tapi jangan kita masih ada tawaran-tawaran kayak gitu. Mungkin diranya belum dicoba untuk menawarkan investasi bodong jadinya. Oke, Sarul, mungkin itu tentang kasus investasi bodong. Nah, maksudnya kan pasti nanti bakal ada dampak nih faktor untuk masyarakatnya. Apa saja sih, Ru? Faktor masyarakat gitu untuk Yang menyebabkan kemiskinan maksudnya itu ya. Iya. Jadi faktor yang dapat menyebabkan masyarakat terjerat dalam investasi bodong itu yang pertama mungkin secara alamiah kita sebagai manusia ingin cepat kaya lah. Iya. Ya, itu. Ada Jadi nikmati mungkin itu alasannya. proses. Banyak masyarakat yang terjebak di investasi bodong tersebut. Yang kedua yaitu banyak masyarakat yang sudah mengetahui resikonya, akan tetapi masih tetap Lanjut. nekat kayak gitu ya. Tadi itu kembali lagi ke yang faktor pertama, Oke. karena mereka ingin kaya. Kayak gitu. Yang ketiga yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat atas investasi dan perkembangan teknologi digital yang masih telah memberikan peluang bagi para investasi bodong. Oke, terima kasih Sarul atas penjelasan kasus saham tentang kasus investasi bodong. Mungkin ada yang ditanyakan? Tambahin apa? Ayah, Budi? Jadi kalau misalkan dari kasus tersebut tuh menurut gua apa ya dari masyarakatnya sendiri sih. Jadi dari masyarakatnya sendiri kurang pemahaman tentang investasi, Iya. mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terregulasi dan mana yang bodong, Iya. gitu kan. Jadi ya itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin dari instansi perusahaan kayak apa ya? Kayak badan buat yang terregulasi OJK misalkan kayak IDX itu tidak sampai gitu apa sih namanya kayak edukasinya kepada masyarakat yang kampung-kampung yang di pelosok-pelosok kayak gitu. Dan keinginan untuk kayanya juga untuk masyarakat di pelosok tuh ya mungkin tinggi, mungkin karena pemahaman yang kayak gitu tidak ada informasi juga tentang saham yang regulasi OJK yang mungkin mereka nekat gitu. Iya. Jadi nekat jadi kaya jadi kaya gitu. Ya, mungkin sepintar orang pun ketika keadaannya lagi pengen butuh duit, Iya. ketika ada bukti kan sekarang makin canggih orang, tinggal dia main di marketingnya ataupun secara film ataupun secara iklannya kan, jadi kayak menjanjikan ke siapa yang nggak minat ya Pak. Ya menurut saya kayak IDX sama Doni Salmanan sama siapa sih Indra Kents itu si IDX ini kalah dalam bagian marketing. Iya. Marketing daripada si Indra Kents atau Doni Salmanan. Kalau misalkan Indra Kents sama Doni Salmanan ini udah merambah ke YouTube, jadi artis-artis juga TikTok gitu Iya. sekarang ya pasarnya marketing. ya, jadi artis-artis juga mungkin nggak tahu tuh kalau misalkan dia itu penipu gitu. Iya benar. Oke, terima kasih kepada Budi, Sarul penjelasan dan tambahan tentang kasus investasi bodong. Lanjut, saudari Bella akan menjelaskan tentang kasus saham yang berisi saham rumah sakit diserbu investor akibat COVID diseru kayak kemarin. Coba jelasin Bella. Oke, izin masuk ya. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang kasus selanjutnya ini berbeda dari sektor keuangan gitu ya. Ya. Jadi pada 27 Januari 2022 kemarin pukul 9.38 di Kota Palu, Fernando dari CPP Indonesia telah terjadi kasus tentang saham rumah sakit yang diserbu investor akibat meledaknya COVID-19. Nah, saham emiten atau saham perusahaan pengelola rumah sakit ini kembali menguat di awal perdagangan pada 27 Januari 2022. Kenaikan saham tersebut terjadi di tengah kasus harian COVID-19, menembus sekitar 7.010 kasus atau tertinggi sejak 4 bulan yang lalu. Ada juga data dari Bursa Efek Indonesia yang menerangkan bahwa kinerja saham pengelola rumah sakit pukul 9.13 itu meningkat. Yang pertama ada Royal Prima, naik sekitar lebih dari 7,14%,
Lalu ada juga Sejahtera Raya Andika Jaya naik sekitar lebih dari 3,47%. Ada juga Sekolah International Hospitals yaitu lebih dari 3,12%. Ada juga Sarana Meditama lebih dari 3,09% dan Medikaloka lebih dari 0,44%. Mengacu pada data tadi di atas, yaitu saham pengelola rumah sakit tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi pada kasus COVID-19 di tanah air kita ini terus berkembang, maka kemarin pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menemukan adanya tambahan 10 kasus konfirmasi COVID yang positif. Mungkin dari Dela ini saham rumah sakit diserbu investor akibat COVID. Mungkin para investor ini dia melihat nih kayak ibaratkan target yang dia butuhkan itu banyak gitu kan. Cuman kan kemarin lagi tinggi-tingginya banget, terus para nakes, para ibaratkan pasien yang membutuhkan ke rumah sakit gitu. Mungkin itu alasan kuat dari Dela gitu karena banyak investor itu. Mungkin resiko dari tersebut apa? Resiko? Mungkin semakin banyaknya peminat kan pada saat COVID-19 kemungkinan setelah tidak adanya COVID-19 ini mungkin sahamnya menurun gitu. Menurun lagi ya. Jadi kalau bisa kita bahasakan naiknya saham ini ketika ada COVID gitu ya. Ketika COVID-nya sudah berlalu atau sudah mulai membaik, jadi para investor itu mengalami kerugian atau penurunan. Jadi kayak musiman gitu, kayak musiman ya. Kan kalau semacam itu ya tadi dan segala sektor yang lain kan panjang gitu dan lama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tia untuk analisis kasus saham. Nah, jadi Cynthia ini akan menjelaskan tentang apa tadi? Ada yang tahu? Itu manipulasi harga. Silakan dijelaskan saudari Tia. Mohon maaf Ibu, di sini saudari Tia tidak bisa hadir karena dia sedang di Solo, ada musibah yang keluarganya. Mohon dimaklum. Silakan dijelaskan Tia. Ya, sebelumnya izin menjelaskan tentang kasus kalah asasi pada tanggal 6 Juli 2022 dikutip dari tim riset dari CNBC Indonesia telah terjadi kasus tentang kalah asasi kasus emas yaitu sebesar 1 triliun saham Antam tumbang. Harga saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melemah cukup dalam pada sesi satu perdagangan yaitu pada Rabu 6 Juni 2022. Saham Antam telah ditransaksikan sebanyak 13,99 kali di rentan harga 1.720 sampai 1.780 per unit dengan nilai transaksi mencapai 10 miliar. Sejak awal tahun nilai kapitalisasi pasar Antam terus-menerus yang mengidentifikasi harga sahamnya bergerak secara downtrend atau turun terus. Terhitung sejak tahun 2022 dimulai, harga saham Antam sudah melemah hingga 23,33%. Bahkan dalam 1 bulan terakhir, asing terus menjual saham Antam dengan net sell sebesar 375 miliar di pasar reguler. Sentimen negatif datang dari kasus Antam dengan Crazy Rich Surabaya, Budi Said soal sengketa jual beli emas sebesar 7 ton, di mana 1,1 tonnya belum dibayarkan. Kasus yang sudah masuk di ranah hukum tersebut akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung atau MA untuk memenangkan Budi Said. Atas keputusan tersebut, pihak Antam pun harus membayar 1,1 ton emas tersebut atau setara dengan 1,1 triliun ditambah dengan ganti rugi material kepada penggugat sebesar 92,1 miliar. Ditambah lagi harga emas dunia cenderung melemah akibat penguatan dolar Amerika Serikat juga menjadi tambahan sentimen negara negatif lain. Harga emas memang sempat mencapai posisi tertingginya tahun ini pada 8 Maret lalu di US sebesar 2.052 troy ONS. Namun setelah itu harga emas cenderung melemah kembali.
Indeks harga dolar Amerika Serikat yang naik sebesar 11,1% sepanjang tahun ini membuat harga emas drop hingga 3,4% secara year to date atau year to date. Itu saja, cukup mungkin dari Tia atau ada tambahan lagi? Itu saja. Oke, di sini saudari Tia menjelaskan tentang kalah asasi kasus emas Rp 1 triliun ya. Selang lantam lalu tumbang gitu kan. Iya betul. Jadi meskipun emang banyak pengguna emas ataupun harga jualnya tinggi di Indonesia ini ataupun di luar, nah mungkin ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian ataupun kalah asasi kasus, ketika menghadapi kasus besar 1 triliun, perusahaan tersebut akan goyah. Ya contohnya, tidak misalnya nih, dia peminat beli emas gitu kan. Nah ketika si harga emas ini misalkan pusatnya di tambangnya turun gitu kan, ataupun terjadi penurunan gitu, bakal resiko yang paling tinggi adalah penurunan harga ataupun sepi pelanggan. Betul nggak sih? Iya betul. Nah, mungkin ada tambahan dari yang lain tentang kasus Antam ini, tumbangnya Antam sama Antam ini, Budi? Oke, mungkin nih biasanya para cewek nih yang lebih tahu lebih harga emas nih. Contohnya Via ada nih, Via pasti tahu banget nih tentang emas gini. Harga emas 1 gramnya sekarang berapa sih, Vi? Di 800-an sekian. Iya, 800.000 ya. Iya, 800. Yang murni tuh Kalau saya mah mampunya yang di bawah itu sih, paling setengah gram ya. paling emas Singapura gitu. Enggak. Iya. Itu naik kira-kira emas itu turun apa naik di harga 800? Itu sekarang lagi turun. Lagi turun ya. Yang awalnya? Yang awalnya 900-an. Nah itu Bisa sampai 1 juta, tapi kan sekarang beda-beda ya, apa namanya, emas itu tergantung dirinya masing-masing sukanya tuh kemana. Sekarang kan ada emas 24 karat, ada Iya. emas 375. Iya. Pokoknya gitu dulu deh. Bener-bener naik pengen nikah katanya nih. Bisa ini kan, bisa nabung kan, ibaratkan emas gitu, misalkan gitu. Bisa di Pegadaian kan, bisa Bisa. banyak juga sekarang di bank-bank kan udah bisa jual beli emas. Terus Iya. juga sekarang di aplikasi Dana bisa Iya. beli emas juga. Terus tapi kalau misalkan untuk harganya yang stabil untuk diperjualbelikan itu ke emas batangan. Iya. Dan nih, ayo Sida nabung gitu sekarang harga emas turun gitu kan, tiap hari tuh Mas Braga sukses ke depannya. Penjualan mobilnya bakal membludak gitu. Gas gue di Sorosida. Oke, terima kasih untuk dia atas penjelasan kasus saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Dia kalau misalkan mau live duluan tidak apa-apa, mungkin ketika ada kesibukan mungkin di rumahnya tidak apa-apa. Kalau misalkan mau ikut join lanjut tidak apa-apa. Oke, itu saja penjelasan kita pada hari ini tentang analisis teknikal, fundamental, analisa yang terkait, terus IHSG. Nah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin nih dari misalkan hasil penjelasan dari BBCA, BBRI, mungkin teman-teman semuanya bisa minat gitu misalkan. Satrio nih minat ke saham apa Satrio? BBCA. Kenapa? Karena stabilannya gitu. Apa yang stabil tuh? Sahamnya. Pergerakannya mungkin ya. Oh ya, kan tadi kata Satrio apa sih namanya? Apa tuh? BCA atau apa sih? Tapi stabil ya. Tapi kalau misalkan gue lihat dari apa sih namanya RTI bisnis tuh, dilihat dari laporan keuangannya itu utangnya itu 522,86%, sedangkan cashnya yang dia punya itu cuma 10,55%. Gitu. Terus Satrio tuh, apa tadi yang kita di Satrio? Apa ya mungkin Satrio itu sudah nyaman menggunakan BCA dia. Jadi dia tuh udahlah misalkan ada kendala dikit, katanya nggak apa-apa.
terus nasabah prioritas. Amin. Nih, tapi suka ngantuk aja ya. Lanjut, Alpika nih, Alpika gitu yang dari daerah Malimping gitu, jauh dari ujung sana gitu. Nah di sana mungkin tidak ada perbankan ya ataupun jauh ya. Iya. Perbankan. Perbankan. Jauh Ada banget. bangga. Aku ada lah. Anjir balik ke kota ada. Kota dong. Mana salah? Contohnya ada bank apa aja tinggal di sana Alpika? BRI, Banten, yang BNI, BCA ada. Bang Migas ada nggak Bang Migas? BSI ada BSI. Ada. Nova beli saham Nova minatnya. Kalau BCA sih. BCA. Kok kayaknya anak sini tuh kayak BCA semua buat kayak udah tahu aplikasi BCA ini. Mungkin Lebih kalau bagus sekali misalkan itu kelihatannya. Ya lebih bagus aja nanti kelihatannya terus pelayanannya juga. Makanya banyak yang tertarik untuk membeli saham BCA. Kalau beli sendiri dari perbankan lebih minat mana tuh? Gue kan melihat dari anak-anak tuh pada milih BCA ya. Iya. Menurut gua apa ya, BBCA tuh walaupun dia mempunyai utangnya sebesar 522% ya, terus dia punya cashnya itu cuma 10,55%, tapi dia bisa membayar si investornya tuh dengan dividen tuh 42,69% gitu ya. Jadi lumayan gede gitu untuk sebuah emiten gitu untuk membayar si investor tersebut. Ya, bagus. Itu mungkin Subas nih, sekarang Subas nih. Subas ya sekarang kelihatannya merenung aja nih, apakah terjadi pemblokiran rekening mendadak? Sampai lagi turun. sama lagi turun. Soalnya dalam Ya, sama lagi turun. tapi lebih minat kemana tuh? Sahamnya. BCA. Bukannya gunain ini apa sih? Dia rekening apa sih? Ini Penenggalan. Dia bang. Nyobang. Oke. Kenapa lagi main? Mana ada apa? Anak buki. Sibang. Pengen nanya ke Iman nih, Iman. Kayaknya diam-diam Iman tuh tabungannya banyak ini. Iya. Dia punya pabrik beras. Siapa tahu dia bisa jadi TPK gitu. Sampai kalian ya. Jadi TBK terus rekomendasi perusahaannya jadi saham IPO gitu. Amin. Amin. Cariin aja relasinya. Amin. Ya Iman, baik. Nanti ada 5 di Hilman gitu. DKM. Amin. Terus apa aja sih yang udah Iman siapin gitu buat ningkatin usaha yang sekarang lagi jalan? Lagi coba mencari investor sama relasi sih. Investor gimana sih? Kenapa sih perlu investor gitu? Ya kan alat-alatnya udah buat modal ya gitu. Modal ya. Modal ya. Modal. Kenapa nggak minjem? Kenapa nggak minjem ke bank Banten contohnya? Pinjam ke bank udah. Udah. Terus Pakai bank BRI ya. Terus selain itu apa ada lagi gitu? sama lomba. Perombakan uang pribadi. Jadi misalkan dengan kisaran harga yang Iman pinjam nih ke Bank BRI itu apakah bisa membalikan modal ataupun memang sudah teruji nih kan, sudah terdeteksi nih lah gue bisa balikin dalam waktu sekian bulan sekian tahun nih. Belum tentu ya. Yang penting kita punya nekat untuk pinjam modal gitu terus kita jalanin. Ya nggak Budi. Kebanyakan kan perusahaan gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan
Iman misalkan punya usaha gitu kan, kalau bisa sih jangan minjem modal ke kayak bank gitu kan, itu kan jatuhnya kayak minjem atau kredit. Berarti minjem ke Budi aja gitu ya. Jatuhnya mendingan kayak investor gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan ini atau misalkan lagi jatuh-jatuhnya, ya si investor juga ya akan terkena jatuhnya gitu. Tidak wajib si Iman ini mengembalikan uangnya gitu. Apalagi kalau misalkan ke bank kan kredit ada bunganya, Harus ada ibaratkan jaminannya ya. Jadi cari investor. Itu man tuh saran dari Budiman. Nah mungkin sarannya. Jadi Iman tuh lebih baik investor daripada ke perbankan. Ya makanya juga lagi cari investor relasi buat perhatian buat mingguan. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan. Arif mungkin minat pinjam uang buat ngembangin usahanya gitu. Buat mungkin Ferdi nih yang membuka ini saham agar-agar. Saham gorengan ya kan. Farhan, apakah udah? Ya. Ada yang tanya lagi nggak? Jadi buat Naila, Nasida, Salsabila, Amel, Nova, Bella, kita kasih. Oke, kalau misalkan jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekarang. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita perhatikan, apa yang kita ambil dari setiap link bisa ada hikmahnya buat kita, bisa dipetik poin-poinnya bagi kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk acara diskusi pada kali ini tentang analisa teknikal. Nah, kurang lebihnya saya sebagai leader dari sini, jika misalnya ada salah kata, membuka itu maafkan contohnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.